Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan menyampaikan materi tentang tata cara salat Id atau hari raya dalam bentuk yang sempurna. Sebelum itu, ada beberapa hal terkait dengan sholat Id, sholat hari raya yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentang hukum sholat Id. Apa hukumnya sholat Id? Para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya. Bahkan ada mazhab Hanafi mengatakan wajib. Tentu wajib dengan fardu beda dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi secara umum terutama di Indonesia mazhabnya Syafi'i, kita mengambil kesimpulan hukum bahwa sholat Id hari raya itu hukumnya sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan karena pahalanya sangat besar sekali. Sholat Id hari raya ini dianjurkan kepada kaum muslimin, perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya untuk ikut dalam pelaksanaan sholat Id sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk syiar, ya, bahwa umat Islam itu banyak, umat Islam itu bersatu. Bahkan wanita-wanita dalam kondisi haid pun, ya, dalam kondisi datang bulan, dianjurkan untuk datang ke tempat sholat, walaupun tidak diperbolehkan bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid, ya. Mereka duduk di pintu masjid, di halaman masjid, atau kalau sholatnya di lapangan itu duduk di belakang. Jadi untuk memakmurkan, ya, untuk memperlihatkan umat Islam yang begitu banyak dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang disunnahkan sebelum melakukan sholat Id. Di antaranya adalah mandi, ya. Mandi selakin untuk agar kita bersih, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga ya agar tidak memberi efek tidak baik bagi orang lain, ya. Jangan sampai saudara kita sholat di samping kita harus menutup hidungnya atau khusyuknya hilang karena bau dari kita. Maka disunnahkan mandi dulu sebelum sholat Id. Setelah mandi memakai wangi-wangian, ya, sehingga harum baunya. Dan ini memakai wangi-wangian khusus untuk laki-laki saja. Karena kenapa? Perempuan tidak diperbolehkan oleh syariat untuk memakai wangi-wangian apabila keluar dari rumah. Selanjutnya disunnahkan juga bagi orang yang ingin melakukan sholat Id itu berjalan kaki. Kenapa? Karena banyak fadilahnya. Setiap langkah yang dia lalui itu akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak langkah yang ditempuh, maka semakin banyak pahala. Ya, begitu juga kalau seandainya pergi ke tempat sholat itu dari lorong A, dari jalan A, maka pulangnya melalui lorong B. Ya, seperti itu. Kemudian disunnahkan juga ketika atau sebelum sholat Id makan terlebih dahulu, ya, karena kondisi bulan Ramadan berpuasa, masuk Syawal, ya, masuk Id itu sebelum sholat disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, sebelum sholat disunnahkan untuk tidak makan dulu, ya, setelah sholat baru. Sedangkan sholat Idul Fitri disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sehingga perutnya sudah terisi. Nah, selanjutnya adalah tata cara sholat Id yang sempurna. Seperti apa bentuknya? Sholat Id, sholat hari raya ini tentu kita tahu semua 2 rakaat, ya, sama seperti sholat sunnah lainnya secara umum. Kan tetapi dia ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya yang pertama adalah ada takbir, ya. Di rakaat pertama itu 7 kali takbir, di rakaat yang kedua 5 kali takbir. 7 kali takbir rakaat pertama itu tidak termasuk
takbiratul ihram. Jadi kalau salat Allahu Akbar itu belum dihitung. Nah, setelah Allahu Akbar baca doa iftitah, ataupun kalau belum sempat langsung takbir boleh jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, baru setelah itu dihitung Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, dan seterusnya. Di rakaat kedua gitu juga, ketika bangun dari rakaat pertama Allahu Akbar itu belum dihitung, setelah itu baru Allahu Akbar 1, 2, 3, 4, 5. Lalu apa yang dibacakan antara takbir ini? Yang dibacakan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu yang dibacakan antar takbir. Dan disunnahkan ketika selesai takbir yang 7 atau yang 5 itu ditambahkan lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Nah, seperti itulah bentuk pelaksanaan sholat Id atau sholat hari raya. Kemudian jika ada yang bertanya, Pak Ustadz, ya saya pergi sholat Idnya telat, ya biasa ibu-ibu ya, karena di rumah ngurus anak dulu, ngurus suami, belum ngurus kue dan lain sebagainya, akhirnya sholat Idnya terlambat, ya terlambat sehingga sampai ke masjid itu sudah takbirnya sudah, atau sudah rakaat kedua, atau sudah tahiyat akhir. Ini seperti apa cara ngikutnya? Cara ngikutnya adalah kalau misalnya tidak dapat takbir, ya nggak apa-apa. Jadi nggak perlu nambah takbir lagi, langsung aja ikut imam. Misalnya sudah baca Al-Fatihah atau surat pendek, jadi langsung aja ikut imam surat pendek, kemudian sampai selesai, artinya sudah dapat 2 rakaat. Karena kesempurnaan itu sudah diwakili oleh imam, ya. Kalaupun misalnya datang ke masjid, sholat itu sudah rakaat kedua, juga nggak apa-apa, ya ikut saja, dapat 1 rakaat, kemudian kita bangun lagi tambah rakaat kedua tinggal kita tambah takbir sendiri 5 kali takbir. Setelah takbir 5 kali baca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek sampai seterusnya seperti biasa. Oke. Kalaupun misalnya dapat tahiyat akhir, artinya kalau dapat tahiyat akhir kita belum dapat 1 rakaat, tinggal kita bangun lagi, ya bangun lagi, sholat 2 rakaat, tinggal lanjut maksudnya, lanjut rakaat pertama, takbir dulu 7 kali Allahu Akbar, baca zikir Allahu Akbar, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, dan seterusnya. Rakaat kedua juga seperti itu. Jadi pelaksanaannya seperti itu, insya Allah sholat kita sudah sempurna. Dan setelah sholat Idul Fitri biasanya atau Idul Adha ada khutbah, ya khutbah ini sunnah, jadi bukan bagian dari sholat, berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat bagian dari sholat, ya harus ada khutbah Jumat. Tapi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan bagian utama dari sholat, dalam artian kalau ada keperluan mendesak harus meninggalkan khutbah Jumat masih boleh-boleh saja, ya, walaupun sebaiknya dipertahankan untuk sampai selesai khutbah hari raya. Nah, demikian tentang hal-hal yang berkenaan dengan sholat Idul Fitri atau nanti Idul Adha. Begitu juga dengan tata cara sholatnya seperti apa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.